Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Faizi dengan NIM C212. Di sini saya akan melakukan micro teaching mengenai infografis pengukuran laju pengosongan isi lambung dan pengukuran pakan secara in vitro. Infografis yang saya buat telah tercantum seperti di gambar berikut. Untuk pengertian dari pengukuran laju pengosongan isi lambung sendiri, yaitu pengukuran pakan laju pengosongan lambung dalam dalam konteks biologi merujuk pada pengosongan isi lambung oleh hewan seperti ikan, yaitu setelah dikonsumsi makanan. Proses ini sangat penting untuk menentukan efisiensi penggunaan makanan dan mempengaruhi pertumbuhan hewan. Dan untuk pengertian pengukuran pakan secara in vitro, yaitu pengukuran adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecernaan suatu bahan pakan dalam proses degradasi biologis yang mirip dengan proses yang terjadi dalam rumen ternak. Untuk faktor dari kedua pengukuran laju pengosongan isi lambung dan pengukuran pakan secara in vitro, yaitu ada faktor suhu, umur pakan, jenis kelamin, aktivitas, dan juga salinitas. Untuk bagian perbandingannya sendiri, yaitu ukuran ikan yang berbeda dapat mempengaruhi laju pengosongan isi lambung. Dengan ikan yang lebih besar memiliki laju pengosongan lambung yang lebih rendah, dan ikan yang lebih kecil memiliki laju yang lebih tinggi. Suhu yang berbeda juga sangat dapat mempengaruhi laju pengosongan isi lambung dan metabolisme ikan. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan ikan dapat mempengaruhi laju pengosongan isi lambung dan metabolisme ikan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan. Dan untuk hubungan yang terdapat, yaitu hubungan antara bobot isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC, yaitu nilai indeks kepenuhan lambung, penting dalam memahami kebiasaan makan ikan dan dapat digunakan sebagai indikator kualitas makanan ikan. Bobot isi lambung dan bobot lambung digunakan sebagai variabel untuk menentukan indeks kepenuhan lambung yang mengukur seberapa besar isi lambung ikan berbanding dengan bobot lambungnya. Mengapa kita perlu melakukan pengukuran laju pengosongan isi lambung? Yaitu untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan di segmen lambung. Untuk organ lambung sendiri berfungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Organ lambung sendiri contohnya seperti usus, pyloric cecum, esofagus, dan lain-lain. Dan untuk bentuk anatomis lambungnya itu ada lambung memanjang, lambung kantung, dan lambung kaikal. Lambung memanjang sendiri contohnya seperti ikan karnivora sejati, dan untuk lambung kantung yaitu ikan Teleostei omnivora, dan untuk lambung kaikal yaitu ikan Polypterus, Amia, dan Anguilla. Di sini di pengukuran lambung juga ada yang namanya ISC, yaitu Index of Stomach Content, yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepenuhan lambung. Nilai SC untuk tiap jenis ikan sendiri dapat berbeda-beda. Demikian juga untuk suatu jenis ikan tertentu. Nilai ISC dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk rumus ISC sendiri yaitu WSC per WB kali 100. WSC sendiri yaitu bobot isi lambung, dan WB itu sendiri bobot dari tubuh. Laju pengosongan isi lambung sendiri ditentukan untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Faktor-faktornya sendiri yaitu suhu, salinitas, jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan, dan juga ada oksigen terlarut. Dan untuk pencernaan secara in vitro dan in vivo dan in vitro, itu pencernaan yang merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimia. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses pencernaan sendiri membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl, bikarbonat, dan air. Proses pencernaan juga membutuhkan energi dan melibatkan sistem saraf dan hormon.
Pencernaan sendiri terdiri atas dua mekanisme, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Untuk secara kimiawi itu dimulai di bagian lambung, kelenjar lambung, terus akan mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya proses pencernaan disempurnakan di segmen usus. Terus cairan digestif yang ada di usus akan mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu partikel mikro. Dan enzim sendiri yaitu merupakan salah komponen yang berperan penting pada proses pencernaan pakan. Enzim sendiri menjadi sebagai katalisator biologis yang membantu proses biokimia untuk mempercepat proses perombakan bahan pakan. Untuk enzim pencernaan sendiri aktivitasnya akan dipengaruhi oleh pH dan suhu, jumlah konsentrasi enzim, jumlah pakan, aktivator. Dan untuk contoh enzim pencernaan sendiri ada enzim pankreas, enzim papain, bromelin, dan pepsin. Dan untuk bahan-bahannya sendiri yaitu banyaklah enzim pepsin yang aktif dan non-aktif, enzim papain aktif, enzim pankreas ayam aktif dan non-aktif. Untuk ada juga ekstrak empedu ikan aktif dan non-aktif, ekstrak hepatopankreas aktif dan non-aktif, kuning telur ayam, ikan mas, HCl, NaOH, minyak goreng, es batu, aquades, tepung, tapioka, beras, terigu atau kedelai atau bekatun. Untuk alatnya sendiri banyak, seperti 30 tabung reaksi, ada heater, coolbox, termometer, timbangan, cawan petri, pipet tetes, aluminium foil, alat bedah, blender atau apapun yang dapat menggerus, yang dapat menghaluskan, saringan, turbidimeter, dan sound system dan proyektor. Untuk prosedurnya sendiri ya kita memotong daging, masukkan perlakuan yang akan dilakukan terhadap ikannya, terhadap bahannya, terus tutup dengan tabung aluminium foil, homogenkan dengan tangan seperti berikut begini, terus simpan tabung di suhu ruang dan di suhu rendah, amati setiap interval 15 menit selama 2 jam dan hitung kekurangannya sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, salahnya datang dari saya. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.